Apanya lagi yang kau cari yang hidup ini, Bapak Ucok? Istrimu ada, anakmu sudah ada, pekerjaan bagus. Bisa-bisanya kau selingkuh sama perempuan kayak gitu kau. Apa sih mama ini? Apa sih, Mak? Kau kira Mama nggak tahu? Masih berhubungan kau sama perempuan itu kau? Tahu Mama semua, biar tahu kau. Ku bilang sama kau ya, jangan bodoh kali kau jadi laki-laki. Taunya kau dia itu perempuan barges kan? Hah? Gonta-ganti loh. Suami-suami orang dipacarinya itu. Gak ada beres-beresnya perempuan itu, biar tahu kau Bapak Ucok. Itu kan kata orangnya itu, Mak. Orang, apa yang gak mau dibilang, Mak? Semuanya dibilangi. Kau bela-bela lagi dia, memang kurang asam kau jadi laki-laki kau iya. Bukan ku bela loh, Mak. Tapi dia itu gak seperti yang Mama tuduhkan. Tahu aku salah, Mak. Tapi kayak mana? Dia itu bisa bikin aku nyaman, Mak. Dan itu gak pernah aku dapatkan dari istriku. Nyaman gimana maksudmu, hah? Aku terus terang aja ini sama Mama ya. Jujur, Mak. Dia itu beda kali sama Mama si Cok. Orangnya lembut, perhatian. Bicaranya pun gak pernah menyakiti, Mak. Dia itu selalu tanya kabarku biar tahu Mama. Ditanyanya keadaanku kayak mana. Itu yang buat aku nyaman sama dia, Mak. Gak seperti Mama si Ucok. Pulang aku kerja, udah capek-capek. Yang ku dengar pun di rumah suara marah-marah terus. Gak ada ketenangan di rumah itu. Kalau gak merepet marah-marah, itu aja yang ku dengar di telingaku setiap hari. Gak ada lembut-lembutnya sebagai istri. Tahe Bapak Suco ini, bah. Sakit kali hati Mama lo mendengar omonganmu itu. Iya. Kau dengar ya, Bapak Ucok. Kalaupun mungkin sekarang kau merasa perempuan itu lebih baik dari istrimu. Lembut dia, perhatian dia samamu. Ya, gak pernah marah-marah dia. Itu wajarnya itu, nak. Wajar. Kenapa Mama bilang wajar? Karena kau itu gak tinggal satu atap sama dia. Gak hidup sama dia 24 jam setiap hari. Dia bisa menjadi perempuan setenang itu. Ya wajar-wajar aja. Karena apa? Karena dia belum diuji sama rasa lelah. Mengurusmu, mengurus anak-anakmu, mengurus rumah tanggamu. Belum lagi dihadapinya egomu, sifatmu, sikapmu, segala kekuranganmu. Yang kau lihat manis-manis itu, yang kau dengar lembut-lembut itu masih covernya itu. Cover, biar tahu kau, belum isinya itu Bapak Ucok. Sementara istrimu, dia itu udah tinggal bersama kau bertahun-tahun. 24 jam, siang malam setiap hari. Jadi baik buruknya, udah kau lihat. Istrimu marah-marah, merepek-repek di rumah. Itu hal yang wajarnya itu Bapak Ucok. Namanya lah dia pusing. Pusing mengurusi rumah, mengerjakan pekerjaan rumah, mengurus anak-anakmu, mengurus kau. Dia sendiri loh, gak ada pembantu. Belum lagi memikirkan ini itu dia, membagi-bagi uang belanja yang tak seberapa yang kau kasih itu. Semua dikerjakannya sendiri, semua dipikirkannya sendiri. Jangankan lagi mau lembut-lembut, perhatian sama kau. Dirinya sendiri aja sudah gak terurus seperti itu. Karena saking repotnya dia. Kalau kau bilang perempuan itu lebih menarik daripada istrimu, itu pun hal yang wajarnya itu. Kau ketemu sama dia kan pada saat dia berdandannya. Pada saat dia rapi-rapinya kau ketemu sama dia kan. Sementara istrimu siang malam kau tengok. Lagi ngorok pun dia kau tengok. Lagi lelah pun dia kau tengok. Lagi basah-basah dia bajunya ini mencuci. Masak pakai daster koyak-koyak kau tengok. Ya wajar. Jadi nggak boleh kayak gitu kau nak. Dengan alasan karena dia lebih lembut, lebih perhatian, lebih baik, lebih manis, lebih menarik. Jadi kecantol kau sama perempuan lain. Kau tinggalkan istrimu. Ingatlah dulu waktu pacaran kalian. Dia pun kayak gitunya. Lemah lembut. Perhatian samamu. Makanya kau kecintaan sama dia. Makanya kau mau menikahi dia. Semuanya itu akan terasa indah Pak Ucok. Akan terasa menarik apabila belum kau miliki. Tapi kalau kau sudah memiliki, udahlah. Udah terlihat di situ semua baik buruknya. Jadi kau harus bijak-bijak kau di situ sebagai suami. Ya. Itu pun perempuan itu nanti kalau kau nikahi itu. Mungkin lebih buruk dia, lebih beringas dia daripada istrimu. Kalau kayak gitu dia kau tinggalkan lagi. Kau cari lagi yang lebih lembut. Dapat lagi yang lebih lembut ini kau nikahi. Kayak gitu lagi dia. Kau ceraikan lagi. Itu aja lah kerjamu dah. Kawin cerai. Karena nggak ada manusia yang baik aja dia. Nggak. Semua manusia itu ada baik buruknya. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kau aja pun kayak gitunya. Ada baikmu, ada burukmu, ada kekuranganmu, ada kelebihanmu. Paham kau? Beb, kau punya temen cewek nggak, Beb? Yang belum nikah? Aturlah, siapa tahu cocok. Ada sih temanku, Beb. Teman kuliahanku dulu. Dia itu juga belum punya pacar. Nantilah aku kenalin samamu ya. Ku minta dulu nomor handphonenya, oke? Oke, kutunggu ya. Oh iya, tapi teringatnya dia kerja di mana, Beb? Kalau nggak salah dia kerja di perusahaan loh, Beb. Perusahaan ekspor-impor. Nggak PNS berarti ya, Beb? Aku cari yang PNS, Beb. Ya minimal nggak PNS, pegawai bank lah. Soalnya kan aku ini PNS juga. Ya minimal dapat istri itu yang setara lah, Beb, kerjaannya. Karena orang tuaku juga itu sih ditekankan sama aku. Pokoknya istriku itu ya harus minimal PNS lah, kalau nggak pegawai bank gitu loh, Beb. Oh, gitu ya, Beb.
Berarti kau cari yang PNS atau pegawai bank gitu ya. Ya udahlah, kalau gitu nanti lah aku carikan ya. Ku kabari pun kalau ada. Oke, Beb. Aku tunggu ya, Beb. Yuk. Siapa itu? Kok agak lain kali ku dengar. Ini Mak, kawanku. Dia minta carikan calon. Tapi katanya harus PNS atau minimal pegawai bank. Karena dia pula PNS kan Mak. Jadi kalau cari istri itu katanya ya minimal yang setara lah pekerjaannya. Yang kodok lah rupanya otak-otak laki-laki itu. Cari calon istri dia harus PNS, harus pegawai bank. Sebenarnya dia itu mau cari istri untuk pendamping hidup atau cari istri untuk menopang dia punya hidup. Kalaupun ada kawanmu yang PNS, gak usah kau jodoh-jodohkan sama dia, ya. Payah itu nanti. Kalau udah begitu kolotnya pemikirannya sama pemikiran orang tuanya, susah menghadapi orang-orang yang kayak gitu. Yang dikiranya itunya harus jadi PNS dulu orang, harus jadi pegawai bank dulu orang, baru bisa berduit. Itu lihat si Munaro sana. Gak ada kerjanya itu, di rumahnya terus itu mengurus anak-anaknya, mengurus suaminya. Tapi sambil online-online dia. Tahu kau, omsetnya itu 1 tahun 60 kali lipat dari gaji PNS setahun. Lagian gini loh ya, ini pelajaran juga buatmu. Biar gak salah kau nanti dalam memilih suamimu. Kalau laki-laki itu sudah dewasa, sudah siap secara mental dan tanggung jawab, ketika dia mau cari calon istri, yang pertama sekali ditanyanya itu, kayak mana karakter perempuan ini? Kayak mana akhlak perempuan ini? Itu barulah ditanyanya yang lain-lain. Dia tahu, dia paham bahwa peran seorang istri itu bukan hanya yang bisa mengurus rumah, mengurus keluarga, yang hanya bisa melayani dan pastinya bisa berpenghasilan. Bukan itu, tapi seseorang yang bisa dia jaga, dia bisa lindungi, dia nafkahi, untuk dijadikan pendamping, temannya, partnernya, untuk sama-sama berjuang membangun sebuah keluarga. Tapi kalau laki-laki yang cari calon istri, yang fokusnya ditanya apa pekerjaannya, bisa masak apa enggak dia, nurut enggak dia, cantik enggak dia, pinter enggak dia, dia itu sebenarnya bukan fokus mencari pendamping hidup, tapi dia itu fokus mencari pelengkap buat hidupnya sendiri. Dia fokus mencari wanita yang bisa melengkapi ketidakmampuannya, karena dia sadar dia nggak mampu. Bilang sama kawanmu itu, wanita itu kodratnya dinafkahi, bilang. Jadi kalau dia belum siap secara mental, secara tanggung jawab, jangan kau menikah, bilang sama dia. Main-main sabun aja kau di kamar mandi, kata mamaku bilang, ya. Masa iya cari calon istri harus berpenghasilan, harus PNS, harus pegawai bank, harus mandiri. Jadi dia fungsinya apa? Tumbal pesugihan.